Nih, sebelum tidur ya, penutupan ya untuk si Nikita, langganan jadi napi, langganan jadi terdakwa. Ya, aku kan bertanya, ada larangan tidak? Memang kau yang dongo gitu, nggak ada yang panas. Aku mah bukan panas, aku nyikat kau ya. Aku nggak panas nih, aku nyikat kau ya. Boleh dibolehkan, iya. Kalau dibolehkan itu untuk menghubungi keluarga atau apa tuh, penasehat hukum. Bukan kayak kau ketak-ketik masih ngebully orang ya. Udah tahu kau itu lagi terdakwa kasus apa? Kasus kejahatan cyber ya, menggunakan sosmed untuk memeras gitu. Gitu nih kita ya. Jangan, udah nggak musim kau ngelas. Aku sikat kau, nggak ada ngelas ya, nggak ada pokoknya. Gimana, udah cuci muka itu. Jadi jangan kau berpikir nih nggak ada manusia yang bisa meluruskan, nggak ada manusia yang nggak berani meluruskan atau mengecilkan sekecil-kecilnya di bawah sampai ke bawah kaki aku tuh, ulah kau itu. Ada yang berani mengecilkan aku orangnya, mau apa kau ya? Nggak bisa, ini manusia modelan kau didiemin ya gitu. Ya lagian nih kalau keadilan lagi tegak lurus, buzzernya tuh bilang, aparat penegak hukum nggak netral ini itu. Kalau harus mengklaim yang nggak netral itu harusnya pelapor. Karena apa? Kau itu dibiarkan berkelakuan seperti bukan orang yang sedang dalam masalah ya. Itu kau harus pahami ya. Harusnya itu Reza tuh yang menuduh aparat ini itu, tapi dia enggak. Karena apa? Dia waras, penegak hukum ini akan tegak lurus dalam masalah gitu. Mohon maaf ya, agak menyimpang. Aku tuh jijik banget netizen sama orang-orang itu yang sok banget ya, menggiring-giring opini, padahal punya kawan juga penegak hukum. Kok seolah-olah penegak hukum ini nggak adil, ini itu, nggak tahu malu. Bukannya meluruskan ya, bukannya menjaga kestabilan pemberitaan ini, hukum lagi tegak lurus. Udah pada faktanya memang di dalam dakwaan dan kesaksiannya pelapor kemarin, kronologis bagaimana si terdakwa ini memeras, siapa saja yang terlibat, udah jelas dibacain. Masih beraninya ngata-ngatain aparat ini nggak adil, nggak tegak lurusnya. Kalau mudah-mudahan nih yang ngomong nih ya, nih guys, kalau aku boleh ngomong kasihan ya, siapa yang kasihan ini dalam hal ini? Penasehat hukumnya gitu. Aku kalau sama penasehat hukumnya nggak ada masalah ya, karena aku hormat sama beliau gitu. Tapi ini mungkin si penasehat hukum ini karena dikelilingi oleh pendukung-pendukungnya yang yang receh ini ya, sampai aku tuh terinfluence kali ya, euforia gitu. Oh begini, oh kasihan, oh seorang ibu, itu Reza juga seorang ibu. Jangan ngawur. Ini tuh bukan lagi main film ya. Ini sampai aku melihat saking terhanyutnya dengan drama nih ya, dengan drama persidangan yang katanya ini itu, sampai aku tidak mendengar upaya penasehat hukumnya untuk membantah pasal yang disangkakan dan membebaskan kliennya dari tuduhan memeras dan TPPU ya. Karena aku yakin gitu, apa yang ada di sekeliling manusia yang ada di sekeliling terdakwa ini bukannya mencari solusi, berdiskusi dan lain-lain. Ada yang live jualan ya, katanya ya. Ada yang live untuk dikasih kalau di tok-tok koin gitu. Sumpah. Aku yang pernah merasa membela dia berkali-kali. Nggak ada loh zaman dulu itu dikelilingin kerocok-kerocok begini yang katanya deket sama pejabat. Nah, selamat malam dan istirahat. Rasanya aku pengen ngatain gitu, tapi nggak ngatain juga. Sudah sudah terkatain dengan sikap kalian itu mendukung siapa? Mendukung pembuli ya, mendukung bullying di dunia maya. Selamat malam. Terakhir deh,
karena si terdakwa ini merong-merong ya, nyinggung-nyinggung anakku segala, ngurusin pagar rumah aku. Rumah aku emang 5 miliar, masalah buat kau? Masalah? Kenapa nggak jadi bisa punya rumah di Nafa? Dibalikin ya. By the way, itu orang-orang yang tadinya batal beli di Nafa jadi beli karena tahu ya kau bermasalah ya. Lagian sibuk banget sampai anak aku mau sekolah di mana kayak mau di mana. Masalahnya apa ya? Masalahnya apa? Sekalipun anak aku sekolah di PAUD, buat kau apa? Buat kau apa terdakwa? Mendingan itu anak kau urusin tuh yang sekarang ada di mana. Kasian ya, kasian. Kenapa dia nggak bisa masuk ke rumah kau lagi itu karena apa? Karena kau takut kalau anak kau itu berbuat sesuatu yang di pikiran kau itu untuk merusak adik-adiknya. Yang sudah pasti merusak anak kau itu ya udah kau, ya bukan anak kau yang paling gede. Bodoh. Paham gitu. Jadi jangan sok jangan sok oke ya. Apalagi tuh kalau kalian tahu punya agama lah atau apalah, larang tuh si terdakwa itu untuk ngebully seorang ibu ya. Ngebully anak orang ya, kecuali kok memang samanya masih terdakwa sifat dan perilakunya gitu. Jadi janganlah si pendukungnya ini kan juga beberapa ada otaknya ya, mohon maaf ya, nggak usah lah menggiring-giring opini bahwa sekarang yang tadinya aku cuman ingin mendukung Reza karena dia korban bullying kau ya, sekarang aku terjun bebas ya ke dalam urusan perhuru-haraan masalah yang sedang terjadi sekarang. Kalau kau dan dalang-dalang kau itu hanya mampu membayar buzzer-buzzer melalui mesin dan orang-orang yang gak punya brain. Hari ini aku kumpulkan orang-orang yang ada brainnya untuk apa? Untuk berbicara sesuai fakta dan kenyataan dan menyuarakan kebenaran. Apa sih sebenarnya yang terjadi di urusan peras memeras ini gitu-gitu. Itu baru war, itu baru bener. Itu baru war ya nggak Mercer? Bener banget, war. Cari tuh orang-orang tuh yang ada brainnya, yang belajar, yang mengikuti duduk perkaranya apa, bukan yang asal cuap-cuap apalagi ngumpulin koin. Bodoh. Jadi ini si terdakwa udah dapat sisipan selundupan handphone belum? Mudah-mudahan udah ya. Kayak aku minum kopi, minum teh, ngemil. Mudah-mudahan kau sudah ya dapat selundupan handphone. Jadi terdakwa ini selalu bilang kalau orang pinter itu di briefing, seperti yang dia tuduhkan terhadap Dr. Reza. Padahal kan dia lupa Dr. Reza itu dokter ya. Kalau dia siapa? Dia tuh kalah pinter sama dokter di depan majelis hakim yang terhormat. Itu bedanya orang itu jadi preman dunia maya, dunia nyata dengan orang yang punya pendidikan. Nah, hari ini aku mengumpulkan pendukungnya Dr. Reza. Iya, untuk apa? Untuk mengkonter giringan-giringan opini kau terdakwa ya. Karena nggak bisa kau ini didukung, dibesar-besarkan oleh pendukung yang sama, yang nggak ada brainnya kayak kau ya. Gitu. Hari ini aku mau menjamu netizen yang smart ya, yang tidak mau pembuli berkuasa ya. Harus ada yang ngewarahnya. Aku mah senang nih kalau netizen smart aku jamu di rumah. Putus, tapi aku belum puas mengecilkan part bahwa dia suruh nangkep orang yang merekam. Tangkap, pasti orang kau itu, udah pasti orang kau untuk menunjukkan, memframing seolah-olah bahwa diri kau itu masih powerful, masih hebat. Nggak pernah powerful kau itu. Yang ada tuh orang itu males berurusan dengan kau terdakwa ya. Coba kita lihat nih Kamis depan apa alasannya. Menghubungi lawyer ada di sebelah. Menghubungi keluarga yang mana? Kau lupa bahwa keluarga kau itu juga males bela kau ya. Aku tahu itu. Jangankan untuk datang mendukung atau apa, minta KTP yang urusan kecil aja. Ingat kau waktu aku mau nemenin kau operasi leher kau itu, nggak ada yang mau, yang ada marah-marah kakak kau itu. Ngapain ini si terdakwa ini bikin onar terus, nggak bisa bikin keluarga tenang, ribut terus ya. Bener itu emang. Alah, sudahlah, kau bisa pencitraan sama orang lain, sama aku nggak bisa. Polisi katanya
nggak ada unsur pemerasan, cuman di pelintirnya tuh kenapa yang dibahas cuma si Samira sama si Oki Jelly? Coba gimana dan dijelasin? Ya sebenarnya mereka itu udah nggak sesuai. Kalau gue datang ke persidangan, yang utama harus didengar itu hakim, karena yang memutuskan nanti di ending siapa yang benar siapa yang salah tuh hakim. Tuh. Ya. Hakim aja nggak bahas skincare. Hakimnya itu ngebahas pemerasan, uangnya, posisi transfernya bagaimana, case-nya bagaimana, siapa yang mengambil, itu aja yang dibahas. Karena apa? Karena barang sitaannya itu udah ada. Mobil yang dipakai untuk menjemput uang, uang yang 4 miliar sudah diambil. Jadi ini mereka panik, tim Nikita dengan penasehatnya si Bang Pami ini menurut gue kurang cerdas ya. Kenapa? Boleh nggak di-cut dulu, aku rekam. Tuh, begini, ini namanya diskusi pendukung kebenaran. Bukannya jualan pada saat dia mendukung live Itu dia. Contoh, ini contoh. Putus, tapi aku belum puas. belum puas mengecilkan part bahwa dia suruh nangkap orang yang merekam. Tangkap. Pasti orang kau itu, udah pasti orang kau untuk menunjukkan, memframing seolah-olah bahwa diri kau itu masih powerful, cenah, masih hebat. Nggak pernah powerful kau itu. Yang ada tuh orang itu males berurusan dengan kau, terdakwa ya. Coba kita lihat nih, Kamis depan apa alasannya? Menghubungi lawyer ada di sebelah. Menghubungi keluarga yang mana? Kau lupa bahwa keluarga kau itu juga males bela kau ya. Aku tahu itu. Jangankan untuk datang mendukung atau apa, minta KTP yang urusan kecil aja. Ingat kau waktu aku mau nemenin kau operasi leher kau itu, nggak ada yang mau, yang ada marah-marah kakak kau itu. Ngapain ini si terdakwa ini bikin onar terus, nggak bisa bikin keluarga tenang, ribut terus. Ya bener itu emang. Alah, sudahlah, kau bisa pencitraan sama orang lain, sama aku nggak bisa. Di pelintir katanya nggak ada unsur pemerasan, cuman di pelintirnya tuh kenapa yang dibahas cuma si Samira sama si Oki Jelly? Coba gimana dan dijelasin? Ya sebenarnya mereka itu udah nggak sesuai. Kalau gue datang ke persidangan, yang utama harus didengar itu hakim, karena yang memutuskan nanti di ending siapa yang benar siapa yang salah tuh hakim. Tuh. Ya. Hakim aja nggak bahas skincare. Hakimnya itu ngebahas pemerasan, uangnya, posisi transfernya bagaimana, case-nya bagaimana, siapa yang mengambil, itu aja yang dibahas. Karena apa? Karena barang sitaannya itu udah ada. Mobil yang dipakai untuk menjemput uang, uang yang 4 miliar sudah diambil. Jadi ini mereka panik, tim Nikita dengan penasehatnya si Bang Pami ini menurut gue kurang cerdas ya. Kenapa? Boleh nggak di-cut dulu, aku rekam. Tuh, begini, ini namanya diskusi pendukung kebenaran. Bukannya jualan pada saat dia mendukung live Itu dia. Contoh, ini contoh. Putus, tapi aku belum puas mengecilkan part bahwa dia suruh nangkap orang yang merekam. Tangkap. Pasti orang kau itu, udah pasti orang kau untuk menunjukkan, memframing seolah-olah bahwa diri kau itu masih powerful, cenah, masih hebat. Nggak pernah powerful kau itu. Yang ada tuh orang itu males berurusan dengan kau, terdakwa ya. Coba kita lihat nih, Kamis depan apa alasannya? Menghubungi lawyer ada di sebelah. Menghubungi keluarga yang mana? Kau lupa bahwa keluarga kau itu juga males bela kau ya. Aku tahu itu. Jangankan untuk datang mendukung atau apa, minta KTP yang urusan kecil aja. Ingat kau waktu aku mau nemenin kau operasi leher kau itu, nggak ada yang mau, yang ada marah-marah kakak kau itu. Ngapain ini si terdakwa ini bikin onar terus, nggak bisa bikin keluarga tenang, ribut terus. Ya bener itu emang. Alah, sudahlah, kau bisa pencitraan sama orang lain, sama aku nggak bisa. Di pelintir katanya nggak ada unsur pemerasan, cuman di pelintirnya tuh kenapa yang dibahas cuma si Samira sama si Oki Jelly? Coba gimana dan dijelasin? Ya sebenarnya mereka itu udah nggak sesuai. Kalau gue datang ke persidangan, yang utama harus didengar itu hakim, karena yang memutuskan nanti di ending siapa yang benar siapa yang salah tuh hakim. Tuh. Ya. Hakim aja nggak bahas skincare. Hakimnya itu ngebahas pemerasan, uangnya, posisi transfernya bagaimana, case-nya bagaimana, siapa yang mengambil, itu aja yang dibahas. Karena apa? Karena barang sitaannya itu udah ada. Mobil yang dipakai untuk menjemput uang, uang yang 4 miliar sudah diambil. Jadi ini mereka panik, tim Nikita dengan penasehatnya si Bang Pami ini menurut gue kurang cerdas ya. Kenapa? Boleh nggak di-cut dulu, aku rekam. Tuh, begini, ini namanya diskusi pendukung kebenaran. Bukannya jualan pada saat dia mendukung live Itu dia. Contoh, ini contoh. Putus,
putus, tapi aku belum puas. belum puas mengecilkan part bahwa dia suruh nangkap orang yang merekam. Tangkap, pasti orang kau itu, udah pasti orang kau, untuk menunjukkan, memframing seolah-olah bahwa diri kau itu masih powerful, cenah, masih hebat. Nggak pernah powerful kau itu. Yang ada tuh orang itu males berurusan dengan kau, terdakwa, ya. Coba kita lihat nih, Kamis depan apa alasannya? Menghubungi lawyer ada di sebelah. Menghubungi keluarga yang mana? Kau lupa bahwa keluarga kau itu juga males bela kau, ya. Aku tahu itu. Jangankan untuk datang mendukung atau apa, minta KTP yang urusan kecil aja. Ingat kau waktu aku mau nemenin kau operasi leher kau itu, nggak ada yang mau, yang ada marah-marah kakak kau itu. Ngapain ini si terdakwa ini bikin onar terus, nggak bisa bikin keluarga tenang, ribut terus. Ya bener itu emang. Alah, sudahlah, kau bisa pencitraan sama orang lain, sama aku nggak bisa. Dipeliti katanya nggak ada unsur pemerasan, cuma dipelintirnya tuh kenapa yang dibahas cuma si Samira sama si Oki Jelly. Coba gimana dan dijelasin? Ya sebenarnya mereka itu udah nggak sesuai. Kalau gue datang ke persidangan, yang utama harus didengar itu hakim, karena yang memutuskan nanti di ending siapa yang benar siapa yang salah tuh hakim. Ya. Hakim aja nggak bahas skincare. Hakimnya itu ngebahas pemerasan. Uangnya, posisi transfernya bagaimana, case-nya bagaimana, siapa yang mengambil, itu aja yang dibahas. Karena apa? Karena barang sitaannya itu udah ada. Mobil yang dipakai untuk menjemput uang yang 4 miliar sudah diambil. Jadi ini mereka panik, tim Nikita dengan penasehatnya si Bang Pami ini menurut gue kurang cerdas ya. Kenapa? Boleh nggak di-cut dulu, aku rekam. Tuh, begini, ini namanya diskusi pendukung kebenaran. Bukannya jualan pada saat dia mendukung live Itu dia. Contoh. Putus, tapi aku belum puas mengecilkan part bahwa dia suruh nangkap orang yang merekam. Tangkap, pasti orang kau itu, udah pasti orang kau, untuk menunjukkan, memframing seolah-olah bahwa diri kau itu masih powerful, cenah, masih hebat. Nggak pernah powerful kau itu. Yang ada tuh orang itu males berurusan dengan kau, terdakwa, ya. Coba kita lihat nih, Kamis depan apa alasannya? Menghubungi lawyer ada di sebelah. Menghubungi keluarga yang mana? Kau lupa bahwa keluarga kau itu juga males bela kau, ya. Aku tahu itu. Jangankan untuk datang mendukung atau apa, minta KTP yang urusan kecil aja. Ingat kau waktu aku mau nemenin kau operasi leher kau itu, nggak ada yang mau, yang ada marah-marah kakak kau itu. Ngapain ini si terdakwa ini bikin onar terus, nggak bisa bikin keluarga tenang, ribut terus. Ya bener itu emang. Alah, sudahlah, kau bisa pencitraan sama orang lain, sama aku nggak bisa. Dipeliti katanya nggak ada unsur pemerasan, cuma dipelintirnya tuh kenapa yang dibahas cuma si Samira sama si Oki Jelly. Coba gimana dan dijelasin? Ya sebenarnya mereka itu udah nggak sesuai. Kalau gue datang ke persidangan, yang utama harus didengar itu hakim, karena yang memutuskan nanti di ending siapa yang benar siapa yang salah tuh hakim. Ya. Hakim aja nggak bahas skincare. Hakimnya itu ngebahas pemerasan. Uangnya, posisi transfernya bagaimana, case-nya bagaimana, siapa yang mengambil, itu aja yang dibahas. Karena apa? Karena barang sitaannya itu udah ada. Mobil yang dipakai untuk menjemput uang yang 4 miliar sudah diambil. Jadi ini mereka panik, tim Nikita dengan penasehatnya si Bang Pami ini menurut gue kurang cerdas ya. Kenapa? Boleh nggak di-cut dulu, aku rekam. Tuh, begini, ini namanya diskusi pendukung kebenaran. Bukannya jualan pada saat dia mendukung live. Itu dia. Contoh. Putus, tapi aku belum puas mengecilkan part bahwa dia suruh nangkap orang yang merekam. Tangkap, pasti orang kau itu, udah pasti orang kau, untuk menunjukkan, memframing seolah-olah bahwa diri kau itu masih powerful, cenah, masih hebat. Nggak pernah powerful kau itu. Yang ada tuh orang itu males berurusan dengan kau, terdakwa, ya. Coba kita lihat nih, Kamis depan apa alasannya? Menghubungi lawyer ada di sebelah. Menghubungi keluarga yang mana? Kau lupa bahwa keluarga kau itu juga males bela kau, ya. Aku tahu itu. Jangankan untuk datang mendukung atau apa, minta KTP yang urusan kecil aja. Ingat kau waktu aku mau nemenin kau operasi leher kau itu, nggak ada yang mau, yang ada marah-marah kakak kau itu. Ngapain ini si terdakwa ini bikin onar terus, nggak bisa bikin keluarga tenang, ribut terus. Ya bener itu emang. Alah, sudahlah, kau bisa pencitraan sama orang lain, sama aku nggak bisa.
dipelintir katanya nggak ada unsur pemerasan, cuma dipelintirnya tuh kenapa yang dibahas cuma si Samira sama si Oki Jelly, coba gimana dan dijelasin? Ya sebenarnya mereka itu udah nggak sesuai. Kalau gue datang ke persidangan, yang utama harus didengar itu hakim, karena yang memutuskan nanti di ending siapa yang benar siapa yang salah tuh hakim. Tuh. Ya. Hakim aja nggak bahas skincare. Hakimnya itu ngebahas pemerasan, uangnya, posisi transfernya bagaimana, case-nya bagaimana, siapa yang mengambil, itu aja yang dibahas. Karena apa? Karena barang sitaannya itu udah ada. Mobil yang dipakai untuk menjemput uang, uang yang 4 miliar sudah diambil. Jadi ini mereka panik, tim Nikita dengan penasehatnya si Bang Pami ini menurut gue kurang cerdas ya. Kenapa? Boleh nggak dikat dulu aku rekam? Tuh, begini, ini namanya diskusi pendukung kebenaran. Bukannya jualan pada saat dia Live TikTok mendukung live dulu. TikTok. Itu dia. Contoh, ini contoh